Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Teguhkanlah Hatimu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 22. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang menarik dari Injil bahwa Yesus dipertemukan dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perempuan ini tidak melakukan perjanjian atau permintaan khusus kepada Yesus. Ia hanya mengambil kesempatan yang ia temukan agar dia disembuhkan oleh Yesus. Hal ini terungkap dari kata-katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus tidak menolak perempuan ini, karena bagi Yesus rahmat serta berkat Bapa itu harus juga terjadi atas perempuan itu dan mampu menyembuhkan dia. Saudara-saudari terkasih, ada hal-hal yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini. Iman itu akhirnya mengubah segala-galanya. Iman akhirnya mengubah penderitaan menjadi kegembiraan, ketakutan menjadi keberanian, kecemasan menjadikan kekuatan, sakit menjadi kesembuhan. Dengan iman, kita dimampukan untuk berbagi rahmat kepada sesama, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Rahmat itu hadir dan ada tanpa perjanjian atau permintaan. Rahmat itu sudah ada dan kita tinggal menerimanya. Perjanjian ataupun permintaan tidak perlu. Rahmat itu sudah ada dan kita tinggal membagikannya kepada sesama. Mari kita meminta rahmat kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Mintakanlah pula rahmat itu bagi sesama. Hari ini mari kita membagikan rahmat dan berkat dari Allah kepada sesama kita.
dengan mendoakan orang-orang yang sakit atau mengunjungi mereka yang sedang menderita sakit, terutama mereka yang menderita sakit karena terpapar COVID-19 atau virus corona. Semoga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, hal yang sangat luar biasa yang selalu kita temukan pada Yesus dalam beragam karyanya adalah rasa belas kasihan. Hal ini selalu menjadi cara bagi Yesus untuk berhubungan dengan para pengikutnya, terutama dengan mereka yang menderita sakit. Yesus menghibur wanita yang dengan iman menjamah jubahnya. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Injil Matius bab 9 ayat 22. Sapaan penuh belas kasih dari Tuhan Yesus masih tetap hidup, tetap ada hingga kini melalui gerejanya. Sapaan itu akan selalu menjadi hiburan yang mengembalikan harapan hidup setiap orang pula di zaman ini. Sapaan penuh belas kasihnya itu menyapa setiap pribadi yang risau, yang cemas, yang galau, yang takut akan hidupnya. Menyapa setiap orang dan saudara yang menderita sakit. Menyapa setiap orang yang putus asa. Menyapa setiap keluarga yang dalam kesulitan dan permasalahan hidup. Singkat kata, melalui beragam sarana, melalui beragam pribadi, Tuhan Yesus menyapa manusia zaman ini dengan penuh belas kasih, seraya mengajak untuk selalu percaya pada penyelenggaraannya. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu percaya dan mengimani akan penyelenggaraanmu yang menaungi hidup kami. Saudara-saudari terkasih, dimanapun Tuhan Yesus hadir, karya keselamatannya dapat dinikmati oleh setiap manusia. Kendati demikian, tidak setiap manusia dapat menikmati karya keselamatan Tuhan itu, karena mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam Injil hari ini ditampilkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang mengimani kehadiran Tuhan dan karya penyelamatan yang dibawanya dan diberikan kepada setiap manusia yang memohon keselamatan kepadanya. Iman dan harapannya tidak sia-sia. Ia mendapatkan perhatian dari Yesus. Dalam iman dan harapan selalu dibesarkan hatinya. Harapannya diteguhkan. Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap
manusia yang percaya dan mengimaninya. Sudahkah kita selalu percaya dan mengimani Tuhan Yesus bahwa Dia menghendaki agar hidup kita bahagia dan selamat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering berputus asa ini. Kami sering tidak menyadari kehadiran-Mu. Sadarkanlah kami bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami berserah kepadamu. Biarlah terjadi yang terbaik dalam hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.